Oke, bismillah, bismillah. Jadi kita sudah sampai pada bagian berikutnya, jangan lupa absen ya. Kita sudah sampai pada bagian berikutnya, yaitu pada penyusunan bab 2. Jadi kalau pada minggu lalu kita membahas bagaimana kita menyusun bab 1 dengan baik dan benar. Nah, pada bab 2 ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait penyelesaian studi kalian. Kalau di bab 1 kemarin, hal-hal yang krusial yang perlu kalian jaga, tentunya adalah kualitas latar belakang, sebisa mungkin dia menarik, berbahasa Indonesia yang baik dan benar, ditulis secara manual, ditulis sendiri, jangan kopas-kopas. Kenapa? Karena penelitian kalian itu kan mau dibaca sama orang ya. Mau dibaca sama orang, jadi karenanya kalau dibaca baru ternyata itu hasil kopas-kopasan dari orang lain kan jelek. Jadi saya akan coba share Zoom kembali. Ini adalah salah satu mahasiswa bimbingan saya yang setelah menyelesaikan tulisannya. Saya start saja dari paling di atas. Judulnya ini, dia penelitian perilaku, Presiden Kepuasan Keuangan Masyarakat Kota Makassar, angkatan berapa ini? 2015, atas nama Putri Indah Lestari. Yang mau saya sampaikan, kalau latar belakang seperti biasa, mereka rata-rata dibereskan di kelas seminar keuangan, baru mereka maju ke pembimbingan. Jadi biasanya di pembimbingan itu sudah ringan, karena di bagian kelas seminar itu sudah beres. Jadi yang seperti ini yang namanya data, informasi yang menjelaskan adanya fenomena-fenomena masalah itu yang diperkuat dari bagian-bagian awal tulisan. Kemudian kalau kalian perhatikan, banyak sekali referensinya ini orang. Ada juga yang kayak gini-gininya. Ada diagram-diagram, ada apa segala macam. Supaya membuat lebih cantik. Kalau yang ini saya tidak sarankan sih, tapi mungkin dia masukkan, tapi ya no problem. Ini dia mungkin agak panjang ya. Yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah jumlah-jumlah dari setiap isian, umpamanya rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya di sini, kalau kalian perhatikan masalahnya ada berapa? Ini ada 7. 7 rumusan masalah, ini bimbingan saya ini. 7 rumusan masalah. Pak, banyak sekali, Di. Mau bagaimana jadi bimbingan saya? Masa yang sederhana. Kemudian, jadi kalau kalian sudah tetapkan bahwa masalah kalian ada 3, 4, 5, 6, 7, segala macam, maka jangan lupa di bagian berikutnya, di bagian hipotesis, kita merumuskan hipotesis. Pada setiap hipotesis ini, stres kita begini, ini hipotesisnya, stres keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku keuangan. Ini kan hipotesis. Nah, di atasnya itu selalu ada 1 atau 2 paragraf yang isinya referensi-referensi mengenai hubungan antara variabel. Itu yang paling penting. Oke. Jadi selalu begini, sebelum dia merumuskan hipotesis, selalu ada 1-2 paragraf, itu yang penting kalian jaga pada mau mengusulkan judul ke prodi, jangan lupa yang begini-begininya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya sama dengan rumusan masalah, karena hipotesis merupakan dugaan sementara atas jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan di rumusan masalah. Jadi kalau ada 7 pertanyaan di rumusan masalah, nah akan ada 7 jawaban sementara di hipotesis. Nah, seperti itu. Kalau perhatikan banyak sekali referensinya. Saya kemarin lihat ada mahasiswa di antara kalian, siapa itu yang agak lumayan ya. Caranya dia menulis. Siapa itu ya? Kemarin ya, saya sempat baca anunya. Jadi kemudian yang penting berikutnya di sini adalah definisi operasional. Definisi operasional ini jangan lupa langsung fokus kayak gini. Ini yang dimaksud, kalian lihat tidak ada lagi referensi, dia cuma menjelaskan yang dimaksud dengan ini berdasarkan apa yang saya mau teliti di lapangan itu apa, kayak gitu.
Ini masih ada definisi-definisi ini sebenarnya tidak terlalu penting, tapi tidak apa-apa. Kepuasan keuangan, dia jelaskan kembali, segala macam. Kemudian ada indikator, kalau kalian pakai survei, ini sudah jelas, dia akan mengukur, penelitiannya akan dia ukur dengan apa, kayak gitu. Artinya apa? Ini yang akan kita jadikan sebagai instrumen survei di penelitian kita. Jadi ya siap, kayak gitu. Penelitian terdahulu lebih rumit daripada punyanya kalian, perhatikan saja. Benar kan? Dan dia, ya ada yang seperti ini, sama seperti yang sudah kalian buat, dan ternyata Ibu Rika juga beberapa waktu yang lalu menghubungi saya dan meminta agar kalian disiapkan yang kayak begininya. Saya bilang, oh sudah Bu, saya sudah siapkan. Mereka sudah saya minta, jadi aman. Jadi kalian aman juga. Tidak perlu kerja, walaupun mungkin kalian perlu tambahkan untuk hubungan variabel-variabel yang lain ya. Kemudian berikutnya ini, kalian lihat tujuan. Tujuan ini juga nominalnya atau jumlahnya harus sama dengan FG, 7 kan, sampai di sini G. Harus sama dengan rumusan masalah, hipotesis, tujuan jumlahnya harus sama. Kalau kegunaan dia sudah santai, tidak terlalu aneh. Nah, kita sampai pada bagian di sini. Kita sampai pada bagian di sini. Di sini saya akan mulai apa ya? Pada bab 2. Nah, oke. Jadi menyusun bab 2. Apa yang akan kita, bagaimana caranya kita menulis bab 2? Saya minta secara khusus bagi kalian ketika kalian, ini kan ceritanya kalian harus ajukan ya, naskah kalian tuh kalian harus ajukan untuk mendapatkan pembimbing, entah proposal mini atau entah gimana. Tapi yang mau saya sampaikan adalah yang paling penting di sini, bukan yang paling penting, semua penting, cuman susunan-susunan yang paling penting di sini yang perlu kita pahami adalah start dengan grand teori. Oke? Start dengan grand teori. Pak, saya bingung grand teorinya apa? Grand teori di bidang keuangan ada banyak. Saya sebut saja ya. Kalau kalian meneliti keuangan murni, kemudian ujung-ujungnya kalian membahas mengenai kinerja keuangan, nilai perusahaan, kayak gitu-gitu, maka kemungkinan teori nilai perusahaan. Itu cari saja, teori firm value, itu kayak gitu. Kalau kalian meneliti mengenai struktur modal, perusahaan punya struktur modal kayak gimana, berapa porsi utang, kayak gitu-gitu, berapa porsi utang dalam organisasi, berapa porsi utang, kemudian berapa banyak modal dari dalam perusahaan, berapa banyak modal dari luar perusahaan. Kalian bisa menggunakan teori packing order, packing order teori. Ini saya sudah kasih mudah sekali sama kalian ya, jadi kalian tinggal comot-comot, kalian pilih, ambil, cari, kemudian cantumkan apa isiannya ke bawah, paragraf-paragrafnya, apa sih yang dimaksud dengan teori-teori ini. Ini kalau kita bicara mengenai struktur modal perusahaan. Terkadang juga kita ketika dalam nyusun bab 2 itu, grand teori yang mau kita cantumkan itu bisa banyak, tidak apa-apa banyak, tapi ya nggak usah juga terlalu banyak, mungkin 3 atau 4 itu sudah maksimal sekali sih. Jadi kalian bisa pilih yang sesuai dengan, jadi kalau saya mau ambil teori packing order, Pak, kemudian saya mau ambil lagi teori yang lain, bisa. Kemudian yang berikutnya, kalau penelitian kalian itu membahas mengenai saham, kayak gitu-gitu, nilai saham up, segala macam, kalian juga bisa mengambil teori sinyal atau signaling teori. Kemudian pada teori-teori pasar modal itu kalian juga bisa mengambil teori apa itu kemarin? Teori pasar efisien dari Fama.
Ini saya tidak tahu apakah kalian sudah belajar di mata kuliah portofolio. Saya tidak tahu ya, tapi harusnya di situ ada efisiensi pasar. Nah, itu dari Fama. Ini dia seperti ini, teori efisiensi pasar. Jadi teori pasar efisien ini mengenai jumlah informasi yang ada di pasar, kemudian bagaimana informasi tersebut diserap oleh para investor. Para investor kemudian mereka mengambil keputusan berdasarkan informasi-informasi tersebut. Jadi ini beberapa, kemudian ada banyak sekali teori ya, saya tidak akan bisa cantumkan semua, tapi ini yang saya rasa sering dipakai. Pak, saya mau meneliti mengenai CSR. CSR, benar kan? Corporate Social Responsibility. Maka kalian bisa menggunakan teori stakeholder. Stakeholder teori. Kalau kalian meneliti mengenai CSR, kalian meneliti mengenai good corporate governance, kalian bisa pakai teori stakeholder. Kemudian kalian juga bisa padukan dengan agensi teori. Teori agensi. Teori agensi ini berkaitan juga dengan teori stakeholder, baku pakai lah. Kira-kira dia kayak gitu, teori agensi, teori stakeholder, mereka sering dipadu-padankan. Jadi kalau kalian meneliti mengenai CSR, GCG, hal-hal yang kayak gitu, yang istilahnya adalah bagaimana mengelola organisasi, kemudian bagaimana apakah tanggapan-tanggapan lingkungan terhadap organisasi, kayak gitu-gitu, kalian bisa ambil teori stakeholder dan teori agensi. Stakeholder untuk yang teori stakeholder secara khusus bisa kalian ambil kalau kalian mau membedah isu-isu yang sifatnya dia lingkungan-lingkungan. Teori agensi bisa kalian ambil ketika kalian mau membedah isu-isu interaksi antara manajer dengan pemilik modal. Jadi contoh maksudnya apa? Jadi umpamanya kalau kalian meneliti mengenai manajemen laba, kira-kira kayak gitu ya. Tapi sebenarnya teori agensi ini umumnya dipakai di akuntansi sih. Tapi maksudnya itu yang saya maksud, dia terkait dengan manajemen laba, bagaimana manajer memanipulasi anggaran, kemudian apa dampaknya terhadap si pemilik modal, pemilik perusahaan, kayak gitu ya. Itu yang bisa berbeda-berbeda. Apalagi, jadi kalau ada yang pakai timing, kalian bisa pakai teori sinyal. Kalau di pasar modal, ini masih teori keuangan-keuangan konvensional ya, atau keuangan murni. Kalian bisa pakai teori sinyal. Kalau yang ada yang meneliti mengenai timing di pasar modal, kalian bisa gunakan teori-teori ini. Teori value, bird in the hand teori. Terkadang ada juga yang pakai bird in the hand teori, bahwa satu buah apa sih namanya? Lebih baik ada beberapa apa sih? Saya lupa. Saya lupa ini. Pada intinya ini untuk pilihan-pilihan investasi. Teori apa itu? Teori keranjang lebih baik. Kalau teori diversifikasi ya, teori diversifikasi maksudnya. Kalau dalam investasi di pasar modal itu kan kita jangan taruh pada satu tempat kan, sebisa mungkin itu kita sebar-sebar investasi tersebut itu pada beragam jenis investasi. Jadi kalau ada satu yang rugi, yang lain bisa menanggulangi. Nah itu saya lupa apa nama teorinya itu. Apa? Do not put all your eggs in one basket. Ceritanya itulah kayak gitu. Don't put all your eggs in one basket. Juga salah satu pendapat-pendapat yang sering menjadi hasanah. Tapi semua yang saya sampaikan ini, atau ada beberapa di antara ini, sudah kita pelajari, atau bahkan akan dipelajari di teori portofolio. Jadi jangan kalian tanya lagi apa maknanya ini teori. No, tugas saya bukan untuk menjelaskan teori, tapi tugas saya adalah coba memberikan kalian panduan, ini beberapa teori yang bisa kita gunakan. Kemudian berikutnya, kita masuk ke yang lebih
Oke, kita masuk ke bagian berikutnya. Kalau ada di antara kalian yang meneliti perilaku keuangan, sebagaimana saya perhatikan kalian banyak melakukan penelitian seperti itu, kalian bisa mengambil teori perilaku keuangan. Ini adalah teori paling mendasarnya ya. Jadi kalau ada yang ambil literasi, emosi, apalah segala macam yang sifatnya unsur-unsur perilaku, jangan lupa untuk mencantumkan teori financial behavior. Nah, teori perilaku keuangan ini adalah intersect atau saling silang antara ilmu psikologi dengan ilmu psikologi dengan ilmu keuangan dengan strategi-strategi bisnis, ilmu strategi ya, ilmu psikologi lah. Bagaimana menerapkan ilmu psikologi pada ranah keuangan, itu kira-kira dia kayak gitu. Oleh karenanya kebanyakan teori yang ada pada kajian-kajian perilaku keuangan itu mereka banyak mengambil isu dari variabel teori-teori psikologi. Oke. Jadi sekarang kalau kalian meneliti mengenai investor, investasi kayak gitu-gitu, kalian bisa mengambil teori rasionalitas. Teori bounded rationality. Rasionalitas yang terbatas itu kalau kalian meneliti mengenai investasi. Bagaimana masyarakat melakukan investasi atau bagaimana investor melakukan investasi, apakah mereka melakukannya dengan rasional atau tidak, itu kalian bisa bahas dengan teori-teori psikologi dari rasional. Kemudian teori-teori psikologi yang lain yang bisa kita angkut di sini adalah teori bias perilaku. Jadi mungkin ada di antara kalian yang meneliti, oh ternyata orang kalau melakukan sesuatu, ternyata mereka bisa dihambat atau bisa terkendala oleh kondisi-kondisi lain yang bisa memaksa mereka untuk tidak berperilaku rasional. Contoh, kalau kita rasional, maka kita akan membeli sebuah investasi pada saat dia keadaan baik dan menjual ketika dia sedang keadaan buruk. Itu kan rasional kira-kira. Kita berusaha memaksimalkan keuntungan kita. Tapi pada konteks, pada faktanya, terkadang orang itu kan kayak penjudi. Kalian lihat penjudi kan? Penjudi itu kan kadang mereka tidak bisa berhenti main judi. Sama itu kan pola pikirnya itu sama dengan ketika kita berinvestasi saham. Apa yang menyebabkan mereka tidak bisa berhenti bermain saham? Ya simpel aja karena ada bias-bias perilaku yang melekat ke diri mereka. Contohnya adalah overconfidence, rasa percaya diri. Itu masuk dalam salah satu bias-bias perilaku. Herding, kalau ada yang menulis kemarin, saya lihat ada herding ya, kalau saya tidak salah ingat. Mungkin ada yang herding. Kalau kalian membahas mengenai herding behavior, itu masuk pada teori-teori bias perilaku. Jadi perlu kalian cantumkan ini sebagai keren teori kalian. Apalagi kemarin. Kalau tingkat emosionalnya Pak, masuk juga? Emosi bisa masuk pada bias juga. Walaupun teori emosi juga ada sendiri teori emosi, tapi emosi juga menjadi salah satu faktor dari bias-bias perilaku ini. Karena dia bisa membuat kita punya keputusan yang rasional bengkok. Jadi kalian bisa padukan antara teori rasionalitas, bounded rationality dengan bias-bias. Kalau kalian memang meneliti soal itu. Seperti itu ya. Apalagi ya, banyak sekali teori di sini sih. Banyak sekali karena dia sudah levelnya pada teori-teori psikologi dikasih masuk ke keuangan kayak gitu ceritanya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita angkut. Jadi kalau kalian meneliti bagaimana penggunaan teknologi informasi, jadi umpamanya e-money kayak gitu-gitu, kalian bisa masukkan technological acceptance model. TAM. Kelihatan nggak ya ini? TAM. Nah ini kalau kalian mau mengambil bagaimana masyarakat memandang teknologi di bidang ini dan itu. Umpamanya penggunaan uang-uang digital. Saya lihat kemarin ada yang uang-uang digital ya. Kalau memang jadi pakai itu, ya kalian mau tidak mau harus menggunakan teori ini, technological acceptance model.
Sebenarnya ada lagi satu teori, saya lupa namanya. Tahu. Oh, ini dia. Ini. Sebenarnya ada pengembangan berikut dari teori TAM, namanya ini. Without Unified Theory. Ini, jadi kalau kalian mau pakai ini sebagai, apa namanya, jadi kalian kalau meneliti yang mengenai uang digital, kartu kredit, penggunaan apa segala macam, sifatnya teknologi-teknologi, kalian bisa pakai dua teori ini. Tapi tetap dipadu dengan teori ini ya, perilakuan ini. Tapi ini yang utama ini, unified atau kalian bisa cantumkan saja di situ. Apa lagi ya? Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau ada yang bingung-bingung, ayo, jangan tanya japri-japri ya. Saya paling malas japri sebenarnya. Bertanya memang di sini. Apa yang saya mau isi di Anu kalau kalian masih bingung. Ini sudah banyak sekali peluang-peluang teori yang bisa kalian gunakan ya, yang paling sering dipakai. Financial ownership masuk di teori yang mana? Kalau kepemilikan keuangan, ini maksudnya kalau dia terkait dengan investasi, maka dia bisa masuk pada di sini nih, stakeholder teori. Teori stakeholder. Bisa juga masuk di sini. Kepemilikan ini maksudnya dia apakah dia keuangan murni atau tidak. Kecuali kalau yang Anda maksudkan itu adalah perilaku, yang lain lagi. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah financial ownership ini dalam konteks saham, kayak gitu ya mungkin bisa masuk di sini. Tapi apa yang dimaksudkan kah? Apa yang dimaksud financial ownership kah? Apa yang dimaksudkan? Apa spesifik apa itu? Dia ke bagian mana kah? Perilaku, Pak. Investasi, kepemilikan investasi? Iya, Pak. Kepemilikan, Pak. Kalau dia kepemilikan investasi, ya turun ke bawah. Dia turun ke sini. Dia masuk ke rasionalitas seperti ini. Jadi 3 yang inilah kira-kira. Tanya memang, saya cuma buka kesempatan ini 1 kali. Di kelas ini doang. Kalau pengaruh umur perusahaan, Pak? Umur? Umur perusahaan, media visibilitas, apa? Itu masuk ke sini, sinyal-sinyal itu. Nih. Dia masuk ke sinyal-sinyal, kemudian dia masuk ke nilai-nilai perusahaan. Itu banyak yang seperti itu. Bisa juga masuk ke sini, teori pasar efisien, jadi pasar efisien, kemudian teori nilai perusahaan. 3 itu bisa kalian masukkan. Apa lagi? Pak. Kalau diversifikasi keuangan, Pak? Apa? Diversifikasi keuangan. Itu, yang ini, bird in the hand teori ini. Diversifikasi itu yang do not put all your eggs in one basket itu. Bird in the hand teori. Dia masuk ke di sini nih, masuk ke sini. Bird in the hand teori, kemudian teori-teori diversifikasi itu, seingat saya siapa deh? Ada teorinya khusus itu ya, ada teori diversifikasinya khusus, saya lupa siapa. Fama juga, Jensen and Mackling kayaknya itu. Jensen and Mackling, saya coba browsing dulu. Itu Pak, kalau peran Islamic Corporate Social Responsibility bla 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 bla. Putus orang.
Agensi, agensi mapping, agensi. Apa? Bisa diulang? Peran Islamic Corporate Social Responsibility itu masuk juga di peran agensi, Pak, teori agensi. Iya, yang ini. Stakeholder, kemudian agensi. Tapi sebenarnya ketika kamu sudah sampai pada bagian di situ, karena kamu mengangkat isu Islami, maka kamu perlu tambahkan teori religiositas. Teori apa kek? Islamisasi ilmu kek? Ilmu atau religiositas kak? Kira-kira kayak gitu. Itu banyak sih. Kamu perlu tambahkan karena kamu mengangkat isu keislaman ya secara khusus. Tapi yang tadi itu yang soal diversifikasi itu saya lupa. Saya pernah sebut diversifikasi. Oh ini apa saya ingat nih. Siapa yang bikin ini? Markowitz. Kenapa saya bisa lupa sih? Ini teori diversifikasi portofolio. Markowitz. Lama sekali saya belajar begini. Jadi itu tadi ya. Buat yang bertanya soal diversifikasian, kalian bisa masukkan teori portofolio optimal. Itu juga kalian pelajari sebenarnya di mata kuliah teori portofolio. Sudah dapat belum teori Markowitz? Itu seharusnya kalian akan diajar itu kalau diajar. Kalau tidak diajar bukan salah saya. Ngapain saya mau pusing kalian? Pada intinya kalian, saya kasih beres tugas saya, kalian pusing saja. Yang pasti teori portofolio itu bisa keberadaan portofolio itu kan untuk mendiversifikasi risiko agar tidak tersebar pada satu investasi yang sama. Jadi kalau kita cuma punya satu investasi, saham satu biji satu perusahaan saja, kalau satu saham itu rugi, maka kita akan kehilangan semua, kita akan kehilangan atau mengalami kerugian secara mutlak ceritanya ya. Tapi kalau kita sebar pada 5 umpamanya saham, maka dia akan satu rugi, makin bisa ada 4 yang mungkin bisa menjadi bantalan dari kerugian kita. Kira-kira dia kayak gitu maksudnya. Nah itu dia masuk ke teori diversifikasi, teori portofolio optimal lah, saya lupa apa itu namanya, tapi pada intinya Markowitz lah. Itu harusnya diajarkan di teori pasar modal itu, teori portofolio pasar modal. Dulu Ibu Salma ajar, dulu kalau ada Ibu Salma pasti diajar. Ada lagi? Ada lagi? Sudah puas semua? Sudah tersedia semua teorinya? Jadi yang saya maksudkan itu adalah pada bab 2, tinjauan pustaka, ini juga ada. Pak, itu tadi teori yang tentang perilaku emosional, Pak, yang kita bilang yang rasional, atau ada memang teori anunya emosionalnya? Teori emosi itu banyak. Manusia itu sudah diteliti secara emosi sudah banyak sekali. Jadi ada yang khusus teori emosi. Jadi memang idealnya ketika kamu mencantumkan emosi, memang sudah ada teori emosi. Emosi manusia itu kayak gimana, ada banyak. Jadi itu dulu khusus, kamu baru umpamanya kamu masuk ke rasional atau apa segala macam. Bias-bias itu bisa, tapi jangan lupa emosinya juga itu secara khusus kamu angkat. Karena memang itu teori yang sudah tua. Sudah terlalu lama dibahas, kira-kira kayak gitu. Nah, di sini juga ada, saya lupa, ini ternyata ada ini. Kalau kalian mau mencari kepuasan investasi, penelitian kalian mengenai kepuasan investasi, kayak gitu, maka kalian bisa mengangkut ini, subjective well-being theory. Definisi kualitas dari keberuntungan, apakah hidupnya bla 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 bla. Jadi kebahagiaan ya, teori-teori kepuasan terhadap apa yang dia lakukan, kalian bisa mengangkut ini, subjective well-being theory. Saya tambahkan saja. Saya lupa, teori-teori penting di bidang perilaku keuangan ini paling sering dipakai-pakai. Ada di sini, subjective well-being theory. Kemudian, saya lupa,
salah satu teori yang paling sering dipakai juga pada bidang perilaku itu teori of recent action. Kemudian ada juga yang saya lupa yang mana yang mengembangkan teori perilaku terencana. Ini namanya teori perilaku terencana, theory of recent action. Kemudian TPB, theory of planned behavior. Kalau saya tidak salah ini Bandura. Kalau saya tidak salah ya. Kalau saya tidak salah di sini nih Asjen. Jadi kalau kalian mau melihat apakah jadi kalian bisa padukan rasionalitas ini dengan teori-teori ini. Kalau kalian meneliti mengenai sikap keuangan, perilaku keuangan, kalian bisa ambil juga ini, theory of planned behavior, recent action. Tapi tidak perlu terlalu banyak ya, 3, 4 itu maksimal sekali, saya rasa banyak sekali itu. Kemudian TPB, TRA. Iya, ini kayaknya ini yang paling umum dipakai ya, yang paling sering dipakai. Sudah tidak ada, jadi kalau begitu kita bisa pindah. Jadi jangan lupa teori-teori tersebut kalian cantumkan di bagian paling awal, yang mana yang kalian mau pakai, jadikan dia sebagai pembuka dari bab 2 kalian. Subjektif, jadi yang paling pertama start dengan, jangan tulis di sini grand teori ya, tulis saja langsung nama teorinya apa. Teori apa. Jadi silahkan kalian cari jurnal, kalau kalian lihat ini mahasiswa saya ini, bagus sekali caranya menulis, saya sampai bangga lihat dia. Dia kan jadi kayak gini. Ini teori-teori, sampai berapa biji itu dia akan teori-teorian lagi. Panjang sekali teorinya. Ini ada di kepuasan keuangan. Dia sudah selesai teori seperti ini. Dia sudah, ini perilaku keuangan ya. Teori perilaku keuangan tersebut. Nah, ini nih. Oh, ada teori, saya lupa. Betul. Untung dia ada tulis di situ. Saya ada lupa. Di teori perilaku keuangan, salah satu teori yang paling tua adalah teori prospek. Jadi ini dia salah satu teori prospek. Orang pertama ini adalah Kahneman dan Tversky. Nah ini dia orangnya, peneliti-peneliti teori-teori prospek. Dan dia juga menjadi salah satu founding father atau bapak-bapaknya itu kalau kita bahas mengenai perilaku keuangan. Ini nih orangnya nih, salah satu ini, Kahneman dan Tversky. Ya, kalau kalian jangan lupa untuk mengutip ini 2 orang ini, Kahneman dan Tversky, teori prospek. Dia mengenai bagaimana investor berperilaku rasional atau tidak rasional di pasar modal. Saya agak lupa detailnya. Nah, apa kekurangan dari tulisan ini, dari tulisan mahasiswa saya, jangan lupa pada setiap bagian, ini kan teori-teori ya, pada setiap teori yang kalian bukan pada setiap teori, pada setiap subbab yang penting, yang sifatnya dia teori-teori seperti ini, atau konsep atau variabel, jangan lupa untuk pada bagian akhir-akhir, di bagian terakhir di sini, kalian kasih masuk ayat. Kalian kasih masuk integrasi keislamannya kalian. Jadi saya pindah kembali ke sini. Nah, jangan lupa untuk memasukkan integrasi keislaman. Ingat, kita di UIN selalu diminta kasih masuk yang seperti ini untuk integrasi keislamannya ya. Integrasi keislaman maksudnya yaitu ayat Al-Quran, hadis, tafsir, atau pendapat ulama terkait
yang jangan gitu. Yang ada kaitannya dengan konsep yang kita ajukan. Jadi jangan lupa kalian kasih masuk seperti ini. Nah, caranya adalah ketika kita memasukkan umpamanya ayat, ini yang perlu saya spesifik ya. Ketika ketika mahasiswa hendak menuliskan mengintegrasikan variabel atau yang variabel konsep dengan Islam, jangan lupa kasih pembuka. Jadi kayak gini ya, maksud saya itu adalah saya contoh yang paling mudahnya ya. Nah, kayak gini. Ini kan kalian lihat di bagian paling di atasnya ini, dia kan masih membahas mengenai teori-teori referensi terkait dengan ini subjective well-being. Benar kan? Nah, sebelum kalian, kan kalian niatnya ini mau kasih masuk ayat nih di bagian bawah. Jangan kalian langsung taruh ayatnya, tapi kalian kasih 1, 2, 3 kalimat pembuka. Penelitian ini Islam memandang bahwa subjective well-being itu perlu dijaga oleh masyarakat. Jadi kasih kalimat-kalimat pembuka. Itu maksud saya. Jangan langsung kalian taruh di sini, langsung copy paste ayat di sini. Jangan. Itu jelek sekali. Oke, jadi kasih dia pembuka. Kenapa? Karena tidak mungkin dari sini langsung tiba-tiba ayat. Tidak ada hubungannya dong. Masa kita lagi membahas yang sifatnya duniawi sekali di sini tiba-tiba ayat di bawah. Makanya dia perlu transisi, kalimat-kalimat transisi yang menyambungkan antara yang kehidupan fana duniawi di sini, ini yang saya maksud kehidupan duniawi itu yang ini, yang teori-teori apa segala macam dengan kehidupan akhirati, kehidupan akhirat apa segala macam. Jadi kasih dulu di sini kalimat-kalimat pembuka 1, 2, 3 kalimat. Islam memandang bahwa kalau dia membahas mengenai umpamanya kalian membahas ini, teori ini kalian gunakan subjective well-being teori. Ukuran kesejahteraan subjektif memandang bahwa manusia berhak bahagia. Ini terekam pada ayat Al-Quran surah bla 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 bla. Tuk titik 2, kemudian ayatnya. Tuk 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 tuk. Kemudian terjemahnya. Selesai terjemahnya, apa yang kita lakukan? Saya kembali lagi. Cantumkan ayat dan terjemahnya. Cantumkan ayat dan terjemahnya setelah kalimat pembuka. Kemudian ini khusus untuk ayat ya, sebenarnya hadis juga. Setelah terjemahan, bahas ayat tersebut menurut, ini penting sekali, jangan sampai kalian langsung kata-katai, menurut pandangan ahli tafsir. Kenapa perlu pandangan ahli tafsir? Karena kemungkinan besar ayat-ayat yang kalian kasih masuk itu adalah ayat-ayat yang kita coba kaitkan. Tidak mungkin ada ayat Al-Quran yang dia membahas mengenai nilai perusahaan. Benar kan? Tapi kita mau coba masukkan ayat ini yang terkait dengan kinerja perusahaan. Kita mau coba kaitkan, maksudnya kayak gitu. Makanya kita perlu pandangan ahli tafsir. Kenapa kamu ambil ayat ini? Oh, dia ada kira-kira yang mirip ini. Tapi jangan langsung ke ayatnya, jangan langsung integrasinya itu ke ayat, tapi dia lebih ke arah ahli tafsirnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Jangan sampai, karena kadang mahasiswa selepas ayat tersebut, dia menjelaskan ke bawah kenapa ayat tersebut sesuai dengan penelitiannya. Padahal kalian, para mahasiswa, saya, dan banyak orang lainnya itu adalah masyarakat awam. Kalian tidak punya hak menafsirkan hal tersebut karena kalian tidak punya ilmunya. Apalagi membaca Al-Fatihah saja tidak beres.
Kalau kalian bisa membaca Al-Fatihah tidak beres, itu maksudnya membaca sesuai kaidahnya ya. Membaca bismillahnya saja kalian mungkin tidak beres. Kemudian mau coba-coba kait-kaitkan antara ayat dengan maunya penelitian kalian. Cuman gara-gara ikut senior, no jangan, hindari itu. Menurut saya, cari relasinya pada pandangan ahli tafsir. Dari ahli tafsir itu, karena mereka memiliki ilmu, jadi kita jangan berargumen mengenai Al-Quran loh. Ingat, kita ini awam. Kecuali kalau ada memang di sini mahasiswa saya yang memang dari lahir sudah ahli tafsir, dia sudah hafal Al-Quran. Kalau kalian hafal Al-Quran, ya bolehlah kalian hafal Al-Quran, kemudian hafal tafsir, bolehlah kalian langsung menjelaskan. Oh, terkait ini Pak. Kenapa? Karena saya hafal 30 juz Al-Quran, tambah 1 juz lagi Pak, 31 juz saya hafal Pak. Saya bikin sendiri 1 juz, saking hafalnya saya. Kemudian saya sudah kata-katai sendiri, Pak ini Al-Quran, memang saya pintar dari lahir soal Al-Quran Pak. Kalau kalian memang seperti itu, ya bolehlah kamu menyusun. Tapi kalau kalian masih awam kayak saya, jauhi. Oke? Jadi dari ahli tafsir tersebut baru kita coba kaitkan. Kenapa ahli tafsir? Karena ahli tafsir atau para mufassirin itu mereka lah yang memiliki ilmunya. Qurwais Shihab, tafsir Jalalain, tafsir Al-Muyassar, tafsir Ibnu Katsir, banyak macam-macam. Memang perlu diskusi dengan pembimbing, cuman pembimbing keagamaan ya khususnya. Tapi ya kalau saya sih saya tidak mampu. Tapi pada intinya itu adalah tugas kalian lah. Tidak mungkin dong saya mau pusing dengan urusan kalian. Pokoknya kalian lah yang pusing dengan saya. Kalian lah yang susah dengan saya. Nah itu berikutnya itu seperti itu. Baru setelah pandangan ahli tafsir, baru kita kait-kaitkan dengan konsep yang kita bawa. Banyak mahasiswa setelah ayat, dia bilang ini sesuai dengan ayat ini. Dia kasih terjemah, sudah dia lepas, dia titik. Dia tidak jelaskan lagi ayat tersebut. Jadi kita akan loh, ini ayat ini dia munculnya buat apa? Sekedar pemanis-pemanis doang. Tidak ada penjelasannya bahwa ini terkait atau tidak terkait. Itu kayak gitu. Jadi jauhi ya seperti itu ya. Selalu pastikan bahwa kita ini setia dengan jalur ilmu yang konsekuen. Kita menghargai orang yang berilmu, kita berikan mereka kesempatan untuk menyampaikan ilmu mereka. Kita mencoba menyelesaikan isu-isu di bidang keuangan. Para ahli tafsir tidak mencoba menyelesaikan isu-isu di bidang keuangan, walaupun mungkin ada. Jadi kita hargai mereka, kita ikuti pendapat mereka. Kalian cuma mencoba menyesuaikan. Tapi memang ini perlu pembimbingan yang serius dari pembimbing-pembimbing keagamaan. Bahkan kalian mungkin kalau tidak ada pembimbing keagamaan, kalian mungkin harus cari sendiri. Usaha sendiri. Selepas daripada itu, kalian sudah bisa kalau sudah selesai grand teori, pada setiap konsep-konsep kalian masukkan ayat-ayat, 1-2 ayat, hadis atau pendapat ulama, silahkan. Susun setelah grand teori, susun subbab berikutnya mengenai definisi tiap konsep variabel yang kalian ajukan. Jadi kalau ada yang mengangkat masalah nilai perusahaan, nah tulis di situ nilai perusahaan adalah begini. Kalau ada yang menulis mengenai kinerja keuangan adalah begini. Kalau ada yang tulis mengenai emosi adalah bla 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 bla. Kalau ada yang menulis mengenai kepuasan investor, tulis saja ke bawah. Jadi berapa kalian punya variabel atau kalian punya konsep, silahkan kalian tuliskan. Definisi ya, ini ingat ya. Ini yang definisi, ini maksudnya adalah perbincangan mengenai apa sih yang dimaksud dengan konsep-konsep. Nanti selepas itu, setelah menyusun definisi, maka kalian bisa menyusun hubungan antara variabel, menyusun subbab
bab hubungan antara variabel. Jadi di sini kalian sudah bisa menyusun hubungan antara variabel. Apa yang dimaksud, Pak? Ini maksudnya adalah apa yang kalian cantumkan di hipotesis, kalian tarik kembali apa yang di hipotesis, ditarik kembali, kemudian disusun dengan lebih panjang. Maksudnya apa? Kalau di hipotesis itu kan kadang kita cuma menulis bahwa John and Andrew menemukan bahwa John and Andrew tahun 2010 menemukan bahwa kepuasan keuangan amat sangat penting untuk meningkatkan keputusan investasi. Pamannya dia kayak gitu. Habis itu kita biasakan pindah ke referensi yang lain. Nah, pada bagian di bab 2 ini kalian bisa jelaskan lebih panjang. Satu paragraf. Jadi ceritanya pada bab 2 itu, pada bagian yang hubungan antara variabel itu, kalian bisa satu jurnal, satu paragraf. Kira-kira kalian jelaskan itu deh, kira-kira kayak gitu. Jadi supaya dia agak panjang-panjang sedikit kalian punya bab 2. Selepas itu, selesai hubungan antara variabel, tunjukkan kerangka konseptual di akhir bab 2. Maksudnya apa? Tunjukkan model yang kalian mau ajukan. Apa itu model, Pak? Model itu adalah, kalau ini kuantitatif ya. Ini dia. Ini yang saya maksud ya. Kalian perhatikan. Yang saya maksud dengan hubungan antara variabel. Jadi ceritanya kita mengambil kembali, jadi memang mengulang-ulang kembali. Banyak yang diulang-ulang, yang di hipotesis kita ulang lagi di bab 2, kemudian nanti akan kita ulang lagi di pembahasan. Memang berulang-ulang. Memang pekerjaan mengulang-ulang ini barang. Nah ini hubungan antara variabel. Jadi ada subbab khusus yang dia kayak gini, hubungan antara variabel. Nah, di dalamnya itu ada hubungan antara variabel bla 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 terhadap ini. Nah, dia biasanya itu satu referensi itu satu paragraf atau ya dua. Kebanyakan dia kayak gitu. Dia kayak gini. Jadi ini namanya hubungan antara variabel. Mirip dengan hipotesis, kira-kira kayak gitu. Tapi lebih banyak mungkin referensi, atau lebih tebal dia punya paragraf. Jadi beberapa paragraf. Nah, selepas daripada itu, ini penutupnya, ini kerangka, gambar, kerangka konseptual yang mau kalian ajukan. Kalian punya variabel X apa, kalian punya variabel Y1 apa, Y2 apa, atau Y. Jadi ini namanya variabel Y, ini namanya variabel Z, atau ini variabel Y1, ini variabel Y2, terserah yang mana kalian mau pakai. Stres, pengetahuan, bla 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 bla. Ini untuk, jadi yang kalian lihat ini adalah senior kalian, angkatan yang selesai tahun 2019. 2019 ya, ya benar. Kayak begini memang dia. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya, Pak, kenapa saya punya kayak menderita sekali, kenapa di konsentrasi lain tidak, Pak? Ya begitulah, namanya saja alim syariati. Itu kayak gini ya, ini anak bimbingan saya, selesai. Ini bahkan, tapi memang akan saya ajarkan sama kalian sih. Karena dia anak bimbingan saya, bahkan saya kasih beban khusus. Jadi, siapa tahu ada yang mau dibimbing sama saya, ya siap-siap memang dikasih beban khusus. Bebannya itu khusus ya, saya bilang betul memang bebannya khusus. Nih, dia menggunakan ini loh, dia tidak pakai regresi. Dia pakai ini, structural equation modeling. Ini kalau anak bimbingan saya, dia pakai ini, partial least square, PLS. Sebenarnya, software ini saya pakai waktu saya menyelesaikan S3 saya. Itu penggambarannya ya. Softwarenya ini saya pakai untuk menyelesaikan S3 saya. Jadi hasilnya, isiannya di belakang ini sebagai gambaran untuk kalian. Kalau di SPSS itu dia berbeda jauh dengan
regresi, isian-isiannya ya. Tabel-tabelnya itu berbeda. Ada yang kayak gini, outer loading, ini valid tidak validnya dia kayak gini-gini. Kemudian ada modifikasi apa segala macam, kemudian ada AV, berbeda kan? Ada sebenarnya di spesies tapi jarang kalian lakukan. Ada cross loading, macam-macam banyak ini nih. Jadi ini nih, ada yang kayak gini, composite reliability, disk AV, loading. Jadi ya kira-kira seperti itulah kalau mau dibimbing sama alim syariati. Akan mendapatkan maslahat-maslahat hidup yang memberatkan. Jadi kalau memang mau dikasih sama alim ya sebisa mungkin menolak lah. Kecuali kalau mau dikasih susah. Itu Ji. Oke, saya rasa itu tadi bab 2. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya mengenai bab 2? Oke, kalau sudah tidak ada, kita akhiri saja perkuliahan kita tepat di jam 12. Apa yang saya sampaikan di sini, yang Word ini akan saya kasihkan juga sama kalian. Jadi kalian bisa unduh di Lentera kalian. Seperti biasa saya akan tautkan di Lentera supaya gampang diambil juga nanti sama senior junior kalian. Jadi beberapa semester ke depan ketika saya ngajar ini sudah ada memang, tinggal saya ulang-ulang saja. Karena bisa Lentera itu kan bisa dikopas-kopas ya. Ada yang bertanya? Tidak ada, sudah pasrah. Jadi intinya, kalau sudah pasrah, intinya banyak yang sudah mengajukan judul bla 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 dis bla 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 det ke saya, dan saya sudah ACC paraf-paraf. Ada yang masih belum karena memang tidak ada perubahan yang saya lihat dari judulnya, masih yang gitu-gitu saja. Yang pasti berproses lah dengan tekun ya, dengan rajin. Jangan pernah patah semangat. Kenapa? Karena apa? Di sepanjangnya tadi Pak itu. Apa? PDF Pak. PDF apa? Skripsinya senior Pak. Mau diambil? Enak saja. Enaknya. Enaknya. Maunya hidup yang mudah-mudah saja di dunia ini. Astaga. Berharap sekali. Yang saya sampaikan ini, saya sampaikan sama kalian ini adalah beberapa folder yang isinya adalah beberapa bimbingan saya. Kalau kalian lihat ini ada beberapa, jadi banyak karena saya punya banyak bimbingan. Saya bimbingan sudah banyak. Tapi yang saya kasih masuk di sini hanya orang-orang khusus. Mereka termasuk orang-orang yang memang sudah saya kasih susah dalam hidupnya dan berujung pada ya mungkin di skripsinya dia tidak terlalu gimana kelihatannya gimana, tapi ketika sebenarnya di ujung ada beban-beban khusus yang saya kasih. Contoh, saya bukakan sama kalian. Ini adalah draft skripsi Safira Hairani, mungkin kalian kenal. Safira Hairani senior kalian. Nah, Safira ini ketika dia menyelesaikan skripsi, sampelnya itu 200-an, 100-an lebih Ji. Tapi saya tidak mau tanda tangan skripsinya sampai dia menyelesaikan ini. Saya kasih lihat sama kalian ya. Sampai dia ambil datanya sampai sejumlah tertentu. Saya kasih lihat aja. Ini adalah hasil kuesionernya. Ini kuesioner online ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit disebar. Yang penting rajin saja cari data. Kalau kalian perhatikan, datanya ini turun sampai ke angka sini. Nih, 400. Datanya dia turun ke bawah ini loh, sampelnya. Itu loh. Jadi mereka memang disimpan-simpankan. Dan beberapa jurnal ini, beberapa naskah mahasiswa ini, saya sudah kasih jadi jurnal dengan kualitas bagus. Saya sudah kasih jadi jurnal, jadi bahkan ada beberapa jurnal yang kalau mau dipakai profesor bisa kayak gitu. Kayak ada dosen mau jadi profesor bisa. Kira-kira deh kayak gitu. Syaratnya ya pakai jurnal-jurnal ini.
Sebagai contoh, yang saya lagi kerja itu ini, Miftahul Hairah. Ini saya lagi kerja. Kalau yang saya tandain Abdurrahman Mansur ini sudah selesai. Yang Ifdatul ini juga sudah selesai. Yang Dini ini sudah selesai. Sudah selesai maksudnya sudah saya kasih jadi jurnal. Jadi naskah-naskah ini mereka tidak jadi banyak saya bimbingan, tapi tidak semua masuk ke sini. Orang-orang khusus. Bahkan ada bimbingan saya yang saya tidak mintai untuk naskah-naskah. Biasa itu kan kalau selesai kalian studi kan ada yang kayak penyerahan kan, penyerahan skripsi, benar kan? Itu yang kalian kasih ke pembimbing atau penguji. Kadang ada pembimbing, ada anak bimbingan saya tidak ambil itu naskah. Saya tanda tangan saja. Sudah, karena saya tahu saya cuma mereka bukan di bidang saya dan tidak terlalu saya pakai gitu ya. Sudah saya tidak masukkan mereka ke bagian-bagian yang di sini. Bagian-bagian yang khusus. Ini di luar yang di sini. Di sini juga ada beberapa yang sifatnya sudah saya kasih jadi tulisan-tulisan tersebut untuk mendapatkan anggaran-anggaran. Kayak gitu. Sebenarnya itu fungsinya. Tapi kalau kalian ada minat mengambil S2 kayak gitu, ada minat mau jadi pendidik ya, seperti itu, maka memang cocoknya dapat bimbingannya saya. Kenapa? Karena pasti saya akan bikin standar kalian itu sampai level S3. Kalian ambil S2, tapi standarmu sudah S3. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sudah ada buktinya. Kalau kalian mungkin kenal senior kalian yang namanya siapa ya? Ningsi. Siapa itu? Ahdia Ningsi. Ada senior kalian namanya Ahdia Ningsi. Itu dia lanjut S2 di Unhas dan dia sampai dipuji-puji sama dosennya. Ketika diminta untuk mengerjakan begini, akses jurnal apa segala macam. Kenapa ya? Karena memang terbiasa dikasih susah sama saya. Dia bukan pembimbing ya, saya bukan bimbingannya, saya kadang karena dia memang mau lanjut jadi di bina khusus, kira-kira dia kayak gitu. Itulah, tapi kalau kalian cita-citanya jadi ibu rumah tangga biasa, bapak rumah tangga biasa, cari yang lain lah, kayak gitu. Kalau memang mau yang agak-agak pusing, mau merasakan tantangannya, ya ke saya lah. Itu juga saya tidak akan ambil banyak sih, paling banyak 3 atau 4. Oke, ada lagi yang lain? Mau bertanya? Kolom tugasnya saya akan buka sampai kapan ya? Sampai Rabu depan. Rabu depan. Rabu jam 12 malam ya. Kira-kira deh kayak gitulah. Jadi pergantian hari ke hari Kamis depan. Itu kolom tugas untuk untuk mid test kalian tadi yang saya sampaikan di awal. Silakan dikerjakan, silakan berpusing-pusing ria, karena pusing adalah hak mahasiswa dan dapat gaji adalah hak dosen. Kami dapat gaji dengan kasih susah kalian, saya bahagia, kalian hancur-hancuran. Nikmat memang kehidupan kami. Kalian pusing, saya duduk-duduk manja. Dapat duit, sana sini, pulang disayang istri. Kalian begadang-begadang. Oke, sudah tidak ada? Tetap bersemangat ya. Yakin saja kalian selesai dari sini, selesai dari pendidikan ini, kadang itu sudah langsung siap untuk proposal. Buktinya, berapa di antara kalian sudah mengajukan uji coba kan? Kenapa ya? Karena memang sudah ditekankan dari awal. Makanya anak keuangan itu paling cepat selesai. Oke, saya rasa saya tidak mau berpanjang-panjang lebar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan sepatah dua patah informasi yang mudah-mudahan berguna bagi kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkahi upaya kita untuk meraih ilmu pengetahuan di hari ini dan hari-hari seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Muhammad. Jangan lupa mengaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.